Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan haqqa hamdi. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyina karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ikhwatal iman abawal ummahat uhayyikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menikmati karunia dan limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan maghrib kali ini kita sedang dalam status iktibasu bis sholat. Kita sedang dipenjarakan oleh sholat, yaitu sholat isya. Ucap beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sedang mengalami iktibasu bis sholat, sedang dipenjarakan, sedang menunggu sholat, maka akan mendapatkan dua doa dari malaikat. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah segala salah dosa dan khilafnya, dan berikanlah rahmatmu kepada mereka yang sedang dipenjarakan dalam sholatnya. Semoga duduknya kita di majelis ini mendapatkan dua doa terbaik dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Baitul Haq yang insyaallah semoga dan senantiasa mendapatkan limpahan anugerah Allah. Tema kita berbicara tentang fahami pesannya. Fahami pesannya. Begini, saya awali dengan sebuah pembuka ataupun prolog. Semisal tadi beliau menyampaikan seperti ini. Ustaz, minumannya saya letakkan di sini ya. Minumannya saya letakkan di sini ya. Kalimatnya informasi, minumannya saya letakkan di sini. Pertanyaan saya, Bapak dan Ibu para jamaah, kira-kira pesannya apa ya dari yang diucapkan beliau tadi? Kira-kira pesannya apa, Pak? Kira-kira boleh saya minum apa tidak? Boleh. Jadi sebenarnya ketika beliau mengatakan minumannya saya taruh di sini, bahasa lain pesannya itu monggo silakan Ustadz minum. Contoh yang kedua, kejadian nyata. Suatu saat dalam kajian subuh, takmir kemudian menginformasikan ke saya, Ustadz ada yang ingin melihat. Ustadz ada yang ingin melihat. Posisi saya duduk di bawah menyampaikan taklim. Kedua kalinya beliau menghampiri saya juga menceritakan, Ustadz ada yang ingin melihat. Saya cuma pikiran saya ada yang ingin melihat, jamaah sudah bisa melihat saya. Akhirnya saya nggak bangun-bangun, Pak. Baru yang ketiga beliau mengatakan, Ustadz tolong berdiri ya, ibu-ibu di belakang ingin melihat Ustadz. Nah baru setelah itu saya paham pesannya. Akhirnya saya berdiri. Dalam hati saya, ya dari tadi kalimat yang dipakai adalah Ustadz ya tolong berdiri. Tapi memilih kalimat Ustadz ada yang ingin lihat. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi pertanyaan, pilihannya kalimat seperti ini tetapi ternyata pesannya tidak seperti itu. Maka ada sesuatu yang kurang nantinya akan kita dapatkan. Dan menariknya yang ingin saya informasikan dan saya sharingkan di kesempatan malam hari ini adalah dalil secara makna bahasa, secara makna syar'i itu adalah ketersampaiannya pesan. Saya ulangi lagi ya. Kalau menurut Bapak dan Ibu para jamaah, dalil itu apa? Pasti di antara kita menjawab, dalil adalah apa Pak? Titik. Satu, biasanya panjang menjawab apa? Dalil itu argumen, dalil itu hukum, dalil itu hujah, dalil itu macam-macam.
Tetapi secara bahasa syar'inya, dalil itu adalah ma yatawassalu bihi. Sesuatu yang sampai dengan adanya dalil itu. Baik itu minal khobari, dengan sebuah kabar yang kemudian dianalisa sampai ila matlubi, sampai sesuatu yang diminta. Bahasa mudahnya dalil itu adalah ketersampaiannya pesan. Ketersampaiannya pesan. Semisal contoh, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ternyata Rasulullah ini nggak paham pesannya, sampai diulangi itu 3 kali. Ketika seseorang ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man akramun nasu? Siapa orang yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab dengan PD-nya, akramuhum atqahum. Yang paling mulia itu yang mereka paling mulia di antara orang-orang yang bertakwa, kata Rasulullah. Pertanyaannya tadi adalah siapa orang yang paling mulia? Ternyata yang menanyakan ini, yang penanya ini menginformasikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walaisa an hadza as'aluka. Bukan itu yang aku maksud ya Rasulullah pertanyaannya. Langsung Rasulullah menjawab yang kedua kali, Yusuf Nabiullah, Ibnu Nabiullah, Ibnu Nabiullah, Ibnu Khalilullah. Rasulullah kemudian menjawab untuk kedua kalinya. Bukan itu ya Rasulullah. Langsung mengatakan, oh akrumuhum nas itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam, anak dari seorang nabi, anak dari seorang nabi, dan anak dari seorang Khalilullah, kekasihnya Allah. Berarti kalau dihitung 2 kali Pak, Nabi Yusuf anaknya nabi, anaknya Khalilullah. Berarti Yusuf anaknya nabi, berarti bapaknya siapa Pak? Nama bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Anaknya seorang nabi, Nabi Yakub, bapaknya adalah Ishak. Dari anaknya Khalilullah, kekasihnya Allah yang kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Lah kok Rasulullah sudah menjawab 2 kalinya? Ternyata salah, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud, Pak. Ditanya lagi, ya Rasulullah, walaisa an hadza as'aluka. Bukan itu yang saya maksud dari pertanyaan siapakah orang yang paling mulia. Akhirnya Rasulullah itu paham. Pertanyaan itu pesannya adalah dijawab langsung oleh Rasulullah dengan kalimat tanya, wa an ma'adil arabu tas'aluni. Apakah kamu nanya yang maksudnya orang yang paling mulia itu adalah dari kalangan orang Arab? Lalu kemudian dia menjawab, bala, ya Rasulullah, itu yang saya tanyakan. Maka Rasulullah kemudian menjawab dengan kalimat yang indah. Bapak dan Ibu, para jamaah, kalimatnya adalah orang yang paling mulia adalah khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang yang paling mulia itu adalah dulunya saat masa jahiliyah dia itu mungkin baik, tetapi dia akan menjadi lebih baik saat dia masuk Islam dengan catatan idza faquhu. Kalau dia paham Islam. Makanya kalau Bapak dan Ibu para jamaah mengetahui dalam fikih dakwah, para jamaah dalam fikih dakwah ini kan ada fikih hadis, ada fikih dakwah. Ini beda-beda pembahasannya. Sudut pandang fikih, sudut pandang hadis dengan sudut pandang fikih dakwah, sudut pandang fatwa itu nanti berbeda. Contoh. Saya bertanya kepada para jamaah, hukumnya kita mati syahid, kira-kira boleh apa enggak Pak? Sebelum perang, niatnya itu mati syahid, boleh apa enggak Pak? Mau perang, jihad fisabilillah, tapi niatnya itu mati syahid, ya Allah, mati syahid. Kalau panjenengan perhatikan, mati syahid adalah kalau syahid sendiri adalah sebuah kemuliaan. Berarti kalau kita mengharapkan sesuatu yang mulia, boleh? Boleh. Secara sudut pandang ilmu hadis. Kenapa? Innamal a'malu bin
Niat, segala sesuatu itu didasarkan niat. Kalau niatnya terhadap sebuah perbuatan mulia, maka boleh. Versi sudut pandang hadis, Pak. Tetapi kalau sudut pandang fikih, beda lagi nanti. Bahkan dikatakan tidak diperkenankan orang yang berperang niatnya itu syahid. Kenapa? Karena sudut pandang fikih menilai orang yang niatnya syahid nanti dikhawatirkan dia itu asal berperang, asal cepat mati. Karena yang dicari adalah syahidnya, bukan berperangnya. Akhirnya baru masuk ke pertempuran, nggak sampai 5 menit, mati, syahid. Cuma pertanyaannya Pak, misal ini, pasukan kaum muslim itu 500, jumlahnya 500. 50%-nya niatnya mati syahid. 50%-nya. Berarti dalam jangka 5 menit, kaum muslimin yang mati syahid berapa Pak? 250, tinggal 50. Pertanyaan saya, yang niatnya mati syahid itu mengurangi kekuatan muslim apa tidak? Mengurangi. Akhirnya sudut pandang fikih, segala sesuatu yang mengurangi kekuatan kaum muslimin dihukumi haram. Kenapa? Dia niatnya itu bukan untuk berperang. Pokoknya yang cepat mati masuk surga, syahid. Akhirnya dia nggak berani kemudian menebas musuh dan seterusnya. Itu sudut pandang yang berbeda antara hadis dengan fikih. Nah, maka kalau kita berbicara tentang satu hadis yang tadi saja, kita dapati ternyata Rasulullah saja tidak paham pesannya dari pertanyaan sahabat itu. Sampai diulangi 2 kali, 3 kali. Maka disinilah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin memahami hadis ataupun ayat Al-Quran, ataukah dalil, yang paling penting adalah kita memahami secara pesannya itu apa. Kenapa? Soalnya kalau enggak pada tahapan pesannya kita pahami, nanti bisa jadi masalah. Contoh ini. Ini mohon dimaklumi anak muda, mohon dimaklumi anak muda. Dia paham dalilnya, paham terjemahannya, tapi tidak paham pesannya. Contoh, tabassamuka fi wajhi akhika sodako. Senyummu ke saudaramu adalah sedekah. Lalu kemudian kita press, kita singkat, senyum adalah sedekah. Anak muda komen sama saya, Ustaz, setiap sholat Jumat, Ustaz, saya itu bersedekah, Ustaz. Gimana caranya, Mas? Setiap lewat kotak infak, saya senyumi. Kotak infak lewat, saya senyumi. Masya Allah. Kenapa pikiran dia senyum adalah sedekah? Lewat kotak infak bersedekah. Dia tidak bersedekah menggunakan harta, dia bersedekah dengan senyum. Pertanyaan saya, kira-kira apakah itu yang benar-benar pesannya dari hadis Rasulullah itu? Bukan. Kenapa? Jelas-jelas hadisnya berbunyi, senyummu ke saudaramu adalah sedekah. Berarti objeknya mana? Saudara, bukan benda mati. Kira-kira kalau kita senyum ke benda mati, Pak, tembok, AC, lampu, kita senyum-senyum sendiri, Pak. Kira-kira jadi orang? Jadi ada konteksnya, ada pesannya di situ. Yang lebih parah lagi, Pak. Jadi mohon maaf ini Bapak-bapak, jangan ditiru ini. Ada seorang anak muda yang baru menikah kurang lebih 6 bulan, kemudian bertanya ke saya seperti ini, Ustaz, nikah itu ibadah ya? Saya jawab iya. Dalilnya apa Ustaz? An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Kalau kita mengikuti sunnah, dapat pahala. Sesuatu aktivitas yang mendapat pahala, namanya adalah ibadah. Nikah adalah ibadah. Akhirnya dia berucap gini, Pak. Berarti Ustaz, kalau nikah ibadah, kalau saya nikah lagi Ustaz, saya nggak perlu ngomong-ngomong ke istri saya. Kenapa? Soalnya kalau ibadah di ngomong-ngomongkan, jatuhnya apa Pak? Ria. Nah kalau sudah ria, pahalanya hilang. Maka dia mengatakan, nanti kalau
menikah itu adalah ibadah. Ibadah kalau nanti ngomong-ngomong, riak, nanti pahalanya hilang. Maka nanti kalau saya nikah lagi nggak ngomong. Pertanyaan saya, Pak, itu sesuai nggak dengan pesannya an-nikahu sunnati? Tentunya tidak. Contoh yang terakhir, hadis yang sama. Senyum itu adalah sedekah. Ini seingat saya pernah saya sampaikan, hanya untuk repeat lagi, mengulangi. Senyummu ke saudaramu adalah sedekah. Pertanyaan saya, Pak, apakah kemudian semua senyum itu terhukumi sama? Semua senyum itu hukumnya umumnya sama? Tentunya tidak. Dalil itu menyebutkan tentang kekhususan senyum. Contoh gini, mohon maaf, di Surabaya dulu populer Gang D, Gang Doli. Banyak perempuan yang ngasih senyuman, Pak, ke saudaranya seagama. Pertanyaan saya, bapak-bapak lewat situ disenyumi oleh perempuan. Kalau yang laki-laki tadi salah, menyenyumi benda mati. Nah ini benar, secara teksnya benar, memberikan senyuman ke saudaranya. Pertanyaan saya, Pak, senyuman perempuan tadi itu senyuman yang penuh dengan keberkahan Allah ataukah senyuman yang penuh musibah? Kepada bapak-bapak, saya yakin senyuman. Kok panjenengan menjawab musibah ini berdasarkan pengetahuan atau pengalaman? Oh iya, itu ada ibu-ibu juga ngikutin ini ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami pesannya itu apa. Gampangnya gini, ada kalimat-kalimat yang sifatnya sangat banyak kaidah-kaidahnya. Contohnya seperti ini. Bahasanya Allah dalam firman-Nya Al-Qur'an itu berarti menggunakan bahasa siapa? Allah. Redaksi di dalam Al-Qur'an itu menggunakan redaksi yang memang dari Allah langsung kalimatnya. Kalau hadis itu bisa jadi maknanya dari Allah, tetapi kalimatnya menggunakan kalimat Rasulullah. Gampangnya gini, Allah dengan kita berbeda apa sama? Jawabannya pasti berbeda. Kalau sudah Allah menggunakan kalimatnya, kira-kira kita ini yang sebagai hambanya bisa langsung memahaminya enggak? Sulit. Bapak-bapak ngomong sama anak usia 2 tahun. Apakah anak ini langsung memahami bahasa ayahnya yang usianya jauh? Tentunya tidak. Maka pada wilayah ini perlunya adanya beberapa ilmu di dalam kitab ulumul Quran itu untuk kita bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan pesannya Allah. Sama halnya dengan bahasa-bahasa dalam hadis Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul ini seorang utusan Allah. Utusan Allah. Beda dengan kita manusia biasa. Meskipun Rasulullah juga manusia biasa. Panjenengan cek nanti di surat Al-Kahfi ayat yang paling akhir itu adalah innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, tetapi aku ini statusnya seorang nabi dan rasul. Maka beda, Pak. Nanti bahasanya Allah dengan bahasanya Rasulullah, itu nanti kita juga tidak bisa langsung menerima. Ambil contoh seperti ini mudahnya. Dalil-dalil di dalam yang kita yakini dalam dalil nas, Al-Quran ataukah hadis, itu maka bahasanya bahasa Allah dan bahasa Rasulullah. Yang statusnya, derajatnya tentunya berbeda dengan kita. Maka adanya beberapa instrumen keilmuan yang harus kita pelajari untuk kita bisa memahami dalil itu. Supaya apa? 1, supaya kita pas memahaminya. 2, supaya kalau nanti terjadi perbedaan, kita kemudian tidak saling caci memaki, musuh-memusuhi, dan lain sebagainya. Contoh gini, kita ambil contoh bahasa. Kalimat ini maknanya apa? Umum apa khusus? Makna ini kalimatnya umum apa khusus? Contoh gini, Indonesia menang melawan Malaysia 2-1. Pertanyaan saya, yang dimaksud Indonesia ini kan tulisannya umum. Indonesia umum, berarti banyak sekali masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya, yang dimaksud Indonesia itu umum kah atau khusus? Khusus. Siapa, Pak? Pemain bola.
Yang main melawan Malaysia dan menang 2-1. Jadi Indonesia menang melawan Malaysia bukan maknanya umum itu dimanai umum. Tetapi yang umum tadi dimanai khusus. Kenapa? Karena memang nanti ada dalil-dalil yang seperti itu. Ada dalil yang umum dimaknai umum, ada dalil yang umum dimaknai khusus, ada dalil yang khusus dimaknai khusus, ada dalil yang khusus dimaknai umum. Contoh, dalil yang khusus dimaknai umum. Contohnya surat Al-Isra ayat yang ke-23 yang insya Allah para jamaah sudah sering mendengar ayat ini. Seorang anak nggak boleh mengucapkan ke orang tuanya kalimat fala taqul lahuma uffin. Ini umum apa khusus, Pak? Anak nggak boleh mengucapin ke orang tua. Pak? Berarti itu khusus. Kan masih banyak ucapan buruk yang diucapkan anak ke orang tua. Tapi dalil ini jelas-jelas menunjukkan kekhususan. Nggak boleh. Pertanyaan saya, Pak. Kalau nggak boleh, kira-kira yang lainnya ucapan yang buruk ke orang tua boleh apa enggak? Misalnya, bapak ini, misalnya handuk, misalnya, Pak. Karena kan nggak ada dalilnya. Anak nggak boleh ngomong miso ke orang tuanya. Nggak ada dalilnya, Pak. Yang ada adalah ini kan khusus. Tapi surat yang ke-17 Al-Isra ayat ke-23 ini redaksinya khusus tetapi maknanya umum. Maksudnya apa? Kalau dalam kaedahnya itu berbunyi bil adna alal a'la. Yang dimaksud di sini itu bukan hanya tetapi yang lebih tingginya pun itu juga dilarang. Soalnya kalau sudah seperti itu Pak, bahaya nanti memahami pesan. Contoh gini. Suatu saat guyonan dengan anak-anak remaja. Ketika saya menasehati anak-anak remaja yang baru nikah, Pak. Saya bilang, Mas, jangan ringan tangan ke istri ya. Jangan ringan tangan ke istri ya. Maksud saya, jangan mukul istri ya. Kira-kira Pak, tiba-tiba istrinya, ini nggak kejadian. Cuma seandainya saja istrinya datang ke saya. Ustaz, suamiku sekarang nggak mukul, Ustaz, tapi nyadu. Saya kan ngomongnya ke laki-laki itu jangan ringan tangan, berarti jangan mukul istrimu. Nah ternyata si suami itu nggak mukul Pak, sekarang nendang. Istrinya ngomong ke saya panggil suaminya lagi, Mas, kan sudah saya bilang jangan mukul istri. Kira-kira dia bisa membela diri nggak Pak? Bisa membela diri. Apa kata dia Pak ke saya? Loh kan yang dilarang mukul. Nyaduk nggak dilarang Ustaz, kan Ustaz melarangnya mukul, bukan nendang. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah sama kayak fala taqul lahuma uffin. Maksudnya adalah kekhususan, tetapi maksudnya adalah umum, perbuatan-perbuatan yang memang itu tidak baik. Maka di wilayah inilah kita harus memahami pesan apa yang Allah sampaikan, pesan apa yang kemudian Allah ingin kita bisa memahami itu. Contoh ayat Al-Quran yang lain. Misalnya di surat yang ke-9 At-Taubah ayat ke-103. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka itu untuk zakat. Ambillah harta-harta mereka untuk zakat. Harta-harta mereka ini umum. Masih banyak harta macam-macam, umum. Pertanyaan saya, apakah memang semua harta itu diambil untuk zakatnya? Tidak. Tetapi yang umum tadi, harta-harta mereka, kan harta-harta ini sifatnya umum, maka yang diambil khususnya. Apa itu? Harta yang sesuai dengan nisab dan haulnya. Berarti nggak semua harta. Tetapi kalau kita hanya memahami dengan redaksi ini, panjang kali urusannya, Pak. Maka pada wilayah ini secara redaksi kita harus memahami, yang dimaksudnya seperti apa, ilmunya apa? Ya tentunya ilmu balaghah, ilmu dalam bahasa Qur'annya seperti apa. Contoh yang lain. Suatu saat ada seorang teman dari Jakarta itu ngontak kita bilang, tolong carikan anak yatim piatu ya. Loh kenapa? Kita punya proyek gratis mencukur rambut anak yatim piatu. Ini kan proyek yang unik, Pak.
Kok khusus anak yatim piatu mencukur? Saya tanya, loh kenapa kok anak yatim? Yang lainnya nggak boleh tak? Sementara kita prioritaskan yang yatim, Ustaz. Baru saya tanya alasannya apa? Menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang kemudian sedang mengalami masalah, kemudian dia juga menginginkan sebuah hajat, maka fal yang masahu roksau yatim. Maka silakan dia itu mengusap rambutnya anak yatim. Pertanyaan saya, Pak, apakah benar-benar cuma mengusap saja, toh, Pak? Jadi, wah aku punya hajat, katanya Rasulullah mengusap rambut anak yatim. Sini. Kemudian tinggal pergi, Pak. Apakah cuma itu? Enggak, itu ada pesannya di situ. Apa itu maksudnya? Ya kamu ngurus anak yatim, kamu bantu anak yatim, kamu memberikan bantuan untuk anak yatim, bukan hanya rambutnya yang dipegang. Tetapi apakah salah teman kami ini? Tentunya secara redaksi tidak salah. Nah, maka pada wilayah ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pahami pesannya. Maka saya mengajak kembali lagi kepada hadis yang tadi yang Rasulullah itu sempat bingung apakah yang dimaksud dari pertanyaan sahabat itu, maka ada kalimatnya idza faquhu. Kalau dia paham agama, maka yang dulunya masa lalu jahiliyah, maka akan menjadi kata di saat dia masuk Islam, maka memberikan kebaikan. Maka kita kenal, Pak. Kita kenal yang di makamnya Rasulullah itu siapa, Pak? Yang menemani Rasulullah sampai di liang lahatnya? Yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Pertanyaan saya, Abu Bakar dengan Umar, ini masa lalunya sama apa beda? Beda. Abu Bakar ini bahkan tidak pernah menyembah berhala pun. Umar menyembah plus kalau bahasa sekarang maksiat, Pak. Bahasa sekarang maksiat. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kedua ini, anggap saja Umar ini kemudian masuk Islam, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baiknya dia ketika di jahiliyah, maka kemudian ketika dia masuk Islam, dia menjadi orang yang baik dengan catatan faham agama. Pakai fakuhu, bukan menggunakan alimu, tetapi fakih, yaitu fikih. Maka saya mengajak sekali kita semuanya untuk semakin memperdalam ilmu-ilmu Allah, karena hakikatnya ilmu Allah ini akan kita perdalami, Bapak dan Ibu, itu tidak akan pernah kita dalami, kita pahami secara sempurna meskipun umur kita itu sudah selesai. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau seandainya ilmunya Allah itu dituliskan dengan tinta yang diambil dari lautan sampai habis lautan itu, dituliskan lagi, diterjemahkan lagi, diperjelaskan lagi, difahamkan lagi sampai yang namanya lautan itu habis, ilmunya Allah masih banyak untuk diperjelaskan. Maka Bapak dan Ibu para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah nikmatnya kalau panjenengan bisa memahami pesannya. Kayak tadi, pesannya ditaruh di sini untuk diminum, Pak. Maka kalau saya sudah tahu pesannya di sini diletakkan untuk diminum, maka saya bisa meminumnya. Bismillah. Nah, setelah saya bisa meminumnya, Pak, maka saya bisa menikmati. Maka sama halnya, kalau kita sudah memahami pesan-pesannya Allah, pesan-pesannya Rasulullah, kita akan bisa kok, Pak, menikmati. Menikmatinya itu apa? Minimal kalau di dunia saya, di dunia dakwah, minimal itu nggak eker-ekeran. Kenapa? Karena di dunia saya, dunia dakwah. Memang berbeda dunia dakwah dengan dunia fatwa. Dr. Ali Jum'ah pernah berucap, Farik baina dakwah wal fatwa. Pisahkan antara dunia dakwah dengan dunia fatwa. Nah sekarang dunia dakwah itu juga dijadikan dunia fatwa. Maka di dunia saya, Pak, di dunia dakwah ini, saya sering kemudian berbeda sudut pandang terkait dengan dalil-dalil yang ada. Padahal di dunia dakwah itu nggak ada fatwa. Kita mengikuti ulama-ulama yang terdahulu karena kita bukan mujtahid. Tapi zaman sekarang ada di wilayah itu, akhirnya gegeran. Maka kalau saya katakan di dunia dakwah itu kemudian orang sudah paham pesan-pesannya Allah, akhirnya nanti enak dalam berinteraksi.
Kenapa? Karena sudut pandangnya beda. Contoh gini ya, nggak usah kita bawa ke dalil dulu, yang umum dulu. Semua hal yang kita lihat punya sudut pandang yang berbeda. Kita melihat objek yang sama, Pak. Sama kita melihat. Cuma kan sudut pandangnya panjenengan berbeda. Ada yang dari situ, dari sini, dari sini. Pertanyaan saya, Pak, yang saya pegang ini adalah gelas. Ada yang mengatakan gelas, ada yang mengatakan gelas kaca, ada yang mengatakan gelas bening, dan lain sebagainya. Pasti setiap objek itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Contoh ini, Bapak-bapak, kalau saya tanya, panjenengan pingin pahala gratis atau pahala berbayar? Ini bapak-bapak ini. Pahala yang gratis atau pahala berbayar, Pak? Pasti kalau pakai logikanya laki-laki, gratis atau membayar, Pak? Pasti gratis, Pak. Nggak mungkin enggak. Nah, kalau pahalanya gratisnya seorang suami itu, Pak, gampang. Istri marah, sabar. Istri marah, sabar. Kenapa? Di situ mengalir pahala sabar. Tapi kalau lagi baik, Pak, lagi baik. Suami istri lagi romantis ini, suami istri lagi romantis. Pahalanya, Pak, bayar. Membelikan sesuatu, memberikan hadiah. Kalau lagi romantis-romantisnya ini, maka harus kita ngajak keluar. Dan itu keluar duit, Pak. Memang dapat pahala, cuma keluar duit, traktir makan, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh misalnya. Panjenengan ke mall, panjenengan membawa istri ke tempat publik. Lalu panjenengan lagi romantis-romantisnya ke istri. Akhirnya masuk ke situ, kemudian tangannya istri dipegang. So sweet gitu. Pokoknya romantis, menunjukkan romantis. Kemana-mana dipegang tangan istri. Di area perbelanjaan dipegang, di area shopping dipegang, di area mall dipegang. Pokoknya romantis lah. Pertanyaan saya, sudut pandang suami romantis, sudut pandang istri kira-kira apa, Pak? Mengekang? Setuju, Pak? Mengekang. Kata istri, aku mau ke sana. Enggak, sini loh, romantis-romantisan tak kita ini. Aku mau ke situ, sini loh. Soalnya apa? Kalau sudah istri masuk, Pak, ke pusat perbelanjaan, toko, konter, mohon maaf, suami nemani apa tidak, Pak? Jujur, Pak. Saya, Pak, enggak. Saya mendingan nyari yang lain. Kenapa? Satu, bisa jadi durasinya lama. Dua, nanti yang malu kita. Karena sudah panjang pengalaman, saya sudah pengalaman. Nemenin istri, coba baju ini, nanya suaminya, ini bagaimana ya? Nah, kita laki-laki kan simple, bagus. Ternyata setelah dipakai itu enggak cocok ya, ganti yang lain. Satu toko, nyobanya bisa jadi 4 sampai 6 kali, Pak. Ujung-ujungnya keluar toko, enggak beli. Pertanyaan saya, istri-istri kita keluarnya itu isi goeng atau tidak, Pak? Wis biasa, enggak cocok ya, ayo keluar. Kita, Pak, suami, Pak. Ikut malu apa tidak, Pak? Kita yang malu. Akhirnya, mohon maaf, Mbak, ya, mohon maaf. Istri kita biasa. Kenapa? Gayanya perempuan memang gitu. Sudut pandangnya berbeda. Kita romantis, istri bilang itu mengekang. Maka dalam wilayah ini, khusus di dalam wilayah fikih dakwah, maka kita harus memahami. Maka benar Al-A'masi, ini ahli hadis. Al-A'masi ini ahli hadis pernah ditanya oleh Abu Hanifah. Yang namanya fikih dengan hadis itu ada kemiripan tapi ada perbedaan. Al-A'mas, seorang tabi'in, itu ahli hadis, mengatakan seperti ini. Yang namanya ahli hadis itu apoteker. Yang namanya ahli fikih itu adalah dokter. Mengapa bisa seperti itu? Itu adalah analogi. Yang namanya apoteker meramu obat. Anggap saja obat pusing itu berapa versi, Pak? Bapak Ibu? Anggap saja ada 10. Obat pusing ada 10 macam. Lalu si A, kata dokternya, ini yang bikin obat ahli hadis, apoteker. Yang bikin yang memberikan obat itu dokter ahli fikih. Akhirnya dokter itu ngasihkannya. Pertanyaan saya, apakah obat A dikasihkan kepada si pasien yang sakit kepala? Yang obat A, obat sakit kepala kan ada 10. Kemudian si A, pasiennya ini sakit kepala. Pertanyaan saya, dokternya ngasih obat yang mana, Pak? A, B, C, D, E sampai 10, A1, 2, 3, 4 sampai 10, apa dikasihkan semuanya?
Tidak, pasti dipilih salah satu yang disesuaikan dengan kondisi si pasien. Oh, ini obat A nggak cocok sama dia karena dia punya komorbidnya itu penyakit ini. Nggak usah pakai yang A. Oh, pakai obat yang nomor 9. Kenapa? Ini paling cocok. Tapi dengan yang B, beda lagi nanti obatnya. Kenapa? Karena disesuaikan kondisi. Fikih seperti itu. Makanya satu hadis di dalam fikih nantinya itu macam-macam hukumnya. Contoh, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis itu nanti hukum fikihnya macam-macam. Padahal hadisnya cuma satu, tapi fikihnya banyak nantinya. Yang paling mudah, yang populer saja saya ambil dalam urusan rumah tangga. Rasulullah sedang berkumpul dengan 4 sahabatnya, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, yang satu lagi saya lupa namanya, 4 orang, di rumahnya Rasulullah bersama rumahnya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah sudah menyiapkan makanan. Ketika mau menyajikan, ini populer sekali hadisnya, ketika mau menyajikan, kok mendengar Rasulullah itu ngomongin istri Rasulullah yang lain, Zainab binti Jahsy yang habis memberikan madu, mengomentari tentang kebaikannya Zainab, padahal di rumahnya Aisyah. Kata Aisyah, mungkin batinnya ini teritorialku, kenapa kok malah memuja dan memuji yang lain? Cemburulah Aisyah, dibantinglah nampan itu, kemudian terhempas berserakan. Lalu kemudian Rasulullah diam saja, cuma mengatakan, "Gharat ummukum, ibumu lagi cemburu." Cemburu. Nah, ibumu lagi cemburu. Masuklah Aisyah, kemudian Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah menenangkan dan seterusnya. Hadisnya seperti itu, Pak. Hadisnya. Tapi kemudian oleh ahli fikih, akhirnya kemudian di breakdown, dijadikan beberapa hukum-hukum fikih. Contoh diantaranya adalah, saya bertanya ini, fikih nanti hukumnya bisa kepada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ketika Rasulullah SAW itu jatuh, Pak, cepat, makanan itu terhempas, berserakan, Rasulullah ambil satu-satu, Pak. Diambil satu-satu oleh Rasulullah, kemudian ditaruh di tangan ataupun di tempat sahabat-sahabat itu, 4 orang itu. Salah satu misalnya hukum fikihnya adalah kalau engkau menjamu tamu di rumahmu, maka sunnahnya Pak, ambilkan apa Pak? Makanan itu bukan cuma gini, monggo diunjuk, monggo diunjuk. Kira-kira tamunya Pak malu, tapi diambilkan. Ini salah satu ustadz yang sering ngisi di sini dan saya sering ke rumahnya beliau, bukan sering ya, acak kali ke rumahnya beliau, pasti beliau lakukan ini, Pak. Pasti. Ya saya sebut saja nama beliau, Ustadz Muhammad Shaleh Drehem. Saya kalau ke rumahnya beliau, itu pasti beliau itu ngambilkan itu kemudian ditaruh di piring kecil, kemudian diserahkan ke kita. Enggak hanya, diambil, enggak. Beliau ngambilkan sendiri sampai meskipun tamunya itu sebelah sana, di pojok, beliau kemudian jalan mengasihkan. Kenapa? Itu masuk sunnahnya, Pak. Padahal dari kisah itu, kisah tenang maupun kisah gegeran. Hadisnya tadi loh, Pak, antara Aisyah dengan Rasulullah, hadisnya kan gegeran itu. Gegeran. Tapi muncul fikih-fikih akhlak yang baik. Maka ketika fikih yang lain, maka ketika suami itu mendapatkan omongan tidak baik dari istri, fikihnya itu, sunnahnya itu adalah suami tidak boleh membalas cacian. Benar kata dosen saya, Pak. Soalnya kalau istri itu ngomongin ke suami, suami balas ngomong, kira-kira perasaan seorang hati perempuan itu lebih tersakiti gestur, bahasa tubuh, atau ucapan? Ucapan. Nah, kalau kita balas omongan, istri sakit hati. Akhirnya istri tambah ngomong lagi, Pak. Ngomong ketemu ngomong, laki-laki dengan perempuan kalau ketemu ngomong-ngomong menangan. Ayo kita akui, Pak. Kita akui saja sebagai laki-laki. Pasti kita kalah ngomong. Kita paling satu kalimat, istri sudah satu paragraf. Nah, kita kemudian ketika sudah ngomong, Pak, kita kalah, Pak, sebagai laki-laki. Ini kata guru saya, menjelaskan tentang fikih ini. Kita kalah, Pak.
Pertanyaan saya, seorang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kalah dengan dalam tanda kutip, mohon maaf, bawahan. Dikeluargakan imamnya, pemimpinnya siapa, Pak? Laki-laki. Mohon maaf, saya pakai tanda kutip, istri misalnya di bawah. Seorang pemimpin, Pak, kalah dengan bawahannya. Nyaman apa tidak, Pak? Secara gengsinya. Nyaman apa tidak, Pak? Pemimpin kalah sama bawahannya. Pasti nggak nyaman, Pak. Kalau sudah laki-laki, seorang suami nggak nyaman, kalah dengan ucapan istri, bla 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 bla, maka si suami akan memunculkan kekuatannya yang tidak dimiliki oleh istri, yaitu kekuatan fisik. Maka kemudian di Ketintang Madya 3 sini, mana Pak? Ketintang Madya 3 sana ya? Ya, sana ya. Ketintang Madya 3 ada kantor Pengadilan Agama Surabaya. Di sana salah satu yang paling besar adalah KDART, yaitu suami mukul. Kenapa? Karena istri kalah fisik pasti. Oke lah, aku kalah ucapan, tapi kamu kalah fisik. Akhirnya dipukul istrinya. Nah, istri kalau sudah dipukul, Pak, kalah fisik, cari bala bantuan. Piring, panci, gelas, dan lain sebagainya. Maka disitulah kata guru saya, salah satu fikih yang muncul adalah satu, yaitu kalau istri mengucapkan, suami jangan membalas. Maka kalau kita perhatikan Rasulullah seperti itu. Sebuah kisah yang terakhir, asbabun nuzul dari surat yang ke-33 ayat 28-29. Rasulullah didatangi oleh Aisyah, Hafsah, kemudian oleh Sofia, minta nafkah. 3 istri ini minta nafkah. Rasulullah nggak punya uang. Nggak punya uang. Kenapa? Karena waktu itu mau peperangan. Jadi hartanya Rasulullah didonasikan untuk persiapan peperangan. Pertanyaan saya, istrinya minta nafkah itu benar apa salah? Benar. Rasulullah nggak bisa ngasih. Yang salah berarti siapa? Rasul. Kok iya tiba-tiba syahdan datanglah yang namanya Abu Bakar, mertuanya Rasulullah dari Aisyah, dan Umar mertuanya Rasulullah dari Hafsah. Datang, Pak. Kalau kita bayangkan, kita sebagai seorang suami nggak bisa ngasih nafkah, mertua datang. Kira-kira dilemanya, kalau istilah sekarang, bapernya Rasul seperti apa, Pak? Gak keturutan. Duh, mertua teko, anaknya nggak bisa diopeni. Lah kok malah yang terjadi, Rasulullah tambah dilema. Kenapa? Malah Abu Bakar memarahi Aisyah, kemudian Umar memarahi Hafsah. Rasul sebagai menantu tambah nggak enak. Loh kok malah sih diseneni? Putri-putrinya, kenapa bukan aku yang dimarahi? Bahkan diriwayatkan itu Abu Bakar itu memukul Aisyah. Apa yang terjadi? Kondisi yang tidak nyaman itu, Rasulullah langsung pergi, Pak. Perginya itu 1 bulan. Perginya 1 bulan. Untuk mencari apa? Mencari wahyu. Solusi dari Allah, menyendiri Rasulullah. Menyendiri. Turunlah wahyu. Surat yang ke-33 ayat ke-28, 29. Ya ayyuhan nabi, kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Wahai para nabi, beritahu istrimu, kalau istrimu itu hanya cari dunia dan kenikmatan dunia, maka aku akan mut'ah dan aku ceraikan. Ini horor loh, Pak. Buat istri-istri disukai oleh para suami. Kalau kamu minta nafkah, maka nanti aku ceraikan. Nah, pertanyaan saya, Pak, ini ayat Al-Quran. Al-Quran kita pakai sebagai dalil. Kira-kira kalau ayat ini dipakai, disalahgunakan pesannya oleh suami-suami saat istrinya minta nafkah, suami nggak punya harta, kemudian mengucapkan surat ke-33 ayat ke-28, 29. Baca no. Akhirnya istri takut, Pak, meminta. Kenapa? Karena jelas-jelas itu aku mut'ahkan kamu dan aku ceraikan kamu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat ke-33 ayat ke-28 29 ini kita harus pahami Rasulullah melakukan itu sebagai seorang nabi, bukan sebagai manusia biasa kayak kita. Kok bisa? Gampang. Rasulullah ketika keluar itu adalah menunggu wahyu. Jadi mohon maaf, semua yang dilakukan Rasul adalah sunnah. Semua sunnah harus kita ikuti. Lah Rasulullah melakukan itu, iya sunnah. Tetapi kan Rasulullah melakukan itu sebagai seorang nabi, bukan sebagai manusia biasa. Akhirnya ada kondisi tertentu Rasulullah melakukan itu, sunnah itu tidak boleh kita lakukan. Contoh, Rasulullah istrinya
9. Rasulullah melakukan pernikahan 9 kali. Yang dilakukan Rasul namanya sunnah. Kita disuruh mengikuti sunnah. Pertanyaan saya, bapak-bapak nikah berapa kali, Pak? Kalau mau meniru Rasul, nggak bisa 9. Karena Rasulullah melakukan itu sebagai seorang Nabi. Yang kedua, Rasulullah tidak makan sedekah. Panjenengan boleh makan sedekah, Pak? Boleh. Itu nanti lihat sholat Jumat besok. Itu kan nasi banyak itu, Pak. Dan terniatkan adalah sedekah. Lalu kemudian kita royoan mengambilnya. Boleh makan, halal. Rasulullah sendiri mengatakan, aku dan ahli baitku tidak memakan sedekah. Dan itu kisahnya banyak. Sampai Hasan Husain itu sampai dipukul-pukul mulutnya untuk mengeluarkan kurma ataupun anggur gara-gara yang dimakan itu adalah statusnya sedekah. Lah kalau yang seperti ini, Pak, tidak difahami dengan baik, nanti akan ada muncul orang fakir, miskin, sombong. Pak, saya sedekah untuk Bapak. Kata si fakir miskin, mohon maaf, tidak menerima sedekah. Kenapa? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak menerima sedekah. Bukan, beliau melakukan itu karena status Rasul. Kita melakukan karena status kita manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yuk kita perdalam lagi ilmu-ilmu kita, khususnya terkait dengan Al-Quran dan hadis, supaya kita tidak hanya paham secara terjemahan, tetapi kita memahami pesan-pesan di dalamnya. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah memberikan kemampuan untuk kita memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecil.